Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fika Hadi 1141914 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019 dari Grup 2 Praktikum SIL. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang cara 8, yaitu pembuatan layout di aplikasi Qgis. Jadi yang dilakukan pertama tentunya membuka aplikasi Qgisnya, kemudian membuka data dari yang kemarin, data-data yang kemarin. Kemudian bisa klik project, kemudian di layout manager, kemudian create, kemudian dibuat aja layout. Klik OK, nanti akan muncul tampilan yang baru seperti ini. Kemudian bisa merubah ukurannya dari kertasnya. Itu tadi klik kanan, kemudian back properties, kemudian muncul di item properties, size-nya diganti 3. Kemudian setelah itu bisa membuat garis bantu untuk pembuatan layoutnya. Jadi caranya di guide, kemudian ada horizontal guides dan vertical guides. Itu tinggal dimasukin aja mau ukurannya. Jadi untuk ini bisa diganti cm terlebih dahulu, terus bisa setelah itu bisa dibuat rectangle-nya. Caranya di add rectangle, kemudian tinggal di sesuaikan aja. Kemudian bisa di bagian, kemudian bisa di polyline untuk buat garis. Kemudian bisa ke polyline untuk membuat garisnya. Nah, setelah itu bisa masukin petanya. Caranya di add map, tinggal di drag aja. Maaf, tadi bisa diulang lagi untuk membuat rectangle-nya. Caranya tinggal disesuaikan aja sama pembuatan ininya, layoutnya.
Nah, setelah itu bisa masukkan petanya. Caranya di add new map to the layout itu nanti tinggal di drag ini aja. Nah, nanti akan muncul petanya seperti itu. Nah, selanjutnya bisa diatur skalanya di bagian, atau mungkin bisa langsung aja di zoom, di drag, atau mungkin di zoom in zoom out aja, dari diklik yang ini terus di zoom in zoom out, tinggal digeser-geser aja. Nah, selanjutnya kemudian bisa ke bagian item propertiesnya, use project CCR-nya disamakan dulu. Ini bagian no problemnya di unchecklist, kemudian di koordinatnya disamakan, kemudian tinggal di oke. Nah, selanjutnya dan yang dilakukan pertama bisa membuat gridnya. Nah, caranya ini ada di bagian tools grid, tinggal diklik, kemudian di tanda plus, kemudian di modify grid, kemudian untuk type-nya pakai yang cross, CSR-nya disamakan, intervalnya map unit, kemudian intervalnya bisa pakai oke 100 dulu, 100.000 ini juga. Kemudian untuk lainnya bisa disesuaikan. Kemudian bisa diatur, balik ke modify lagi, bisa diatur di draw koordinatnya di checklist aja. Kemudian di bagian keterangan ini pakai show all, kemudian di outside frame-nya ini pakai yang vertical descending, ini show all, kemudian untuk koordinat positionnya diganti 0. Nah, ini karena kan nggak muncul kan di gridnya. Nah, itu kemungkinan dari layoutnya yang terlalu jauh, gridnya. Nah, ini udah muncul gridnya. Setelah itu kemudian bisa lanjut ke pembuatan isi dari identitas petanya. Jadi yang pertama itu dari lembaga yang membuatnya, yaitu PN. Caranya bisa klik yang picture, terus tinggal di drag, di drag gitu aja. Nanti di image search baru dicari
logo PN-nya. Nanti akan jadinya seperti ini, terus tinggal disesuaikan aja ukurannya, pakai di top center jadi biar. Nah, selanjutnya bisa buat teksnya. Nah, caranya bisa diklik yang teks ini, terus tinggal di drag, kemudian ke item. Nah, ini tinggal di print aja. Nah, ini untuk fontnya bisa diganti dulu pakai Times New Roman. Nah, setelah itu bisa di polyline untuk batasan aja sih buat ini. Nah, setelah itu bisa buat lagi untuk judul katanya. Caranya sama, tinggal di teks saja. Terus tinggal di polyline lagi. Nah, setelah itu bisa buat mata anginnya. Caranya tinggal di add yang gambar panah ini, terus tinggal di drag aja. Di ini tinggal di sesuaikan aja. Terus buat terus baru untuk buat skala batangnya.
klik yang skala batang, terus tinggal di drag aja. Kemudian ya mungkin sebelumnya bisa ditambahkan teks terlebih dahulu untuk yang skala, penulisan skala. Ini skalanya pakai 1:80.000, fontnya bisa diganti. Nah, itu baru ke skala batangnya. Ini bisa di setting di bagian itemnya pakai single box, kemudian diganti kilometer, kemudian segmennya diganti 4, karena ini pakai skala 1:80.000, jadi ini udah benar 1 cm menandakan 88. Nah, setelah itu bisa dibuat garisnya lagi. Kemudian buat lagi tulisan untuk identitas dari pembuat petanya. Nah, ini sama di teks saja, disusun oleh nah, setelah itu bisa buat garisnya. Kemudian bisa setelah itu baru ke legendanya. Tinggal klik ini, terus yang ini dibuat. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu untuk keterangannya mungkin bisa dibuat manual terlebih dahulu untuk nama keterangannya, kemudian bisa ke polyline, sebelumnya mau buat garis bantu dulu. Kemudian bisa dirubah simbolnya. Ini di main properties, warnanya jadi merah, kemudian ukurannya bisa di besar. Baik, mohon maaf tadi ada kendala di Kigisnya yang tiba-tiba not responding. Jadi tadi udah melakukan pembuatan keterangan atau legendanya. Caranya untuk menggaris di polyline, kemudian
untuk konturnya juga dibuat dengan poligon. Terus juga sebelumnya membuat manualnya itu bisa langsung klik di add a new legend to the layout. Nah, nanti kalau udah buat keterangan itu baru buat peta administrasi sumbernya. Untuk sumbernya kan saya ambil dari peta administrasi Kota Batu skala 1:25.000. Nah, habis itu baru ke inset. Nah, inset tuh caranya, tapi sebelum ke inset bisa di save terlebih dahulu. Nah, habis itu bisa di close aja atau di minimize. Kemudian di open data source manager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu sebelum ke open data ini bisa di-uncheck dulu semuanya yang ada di peta ini. Nah, habis itu baru ke browser, kemudian dicari datanya. Nah, setelah itu bisa di bagian Indonesia Kabupaten klik kanan, kemudian properties, selanjutnya ke simbologi, terus ini ke kategoris. Nah, habis itu klik yang ini, simbol E kebalik ini. Di situ bisa dimasukin rumus. Nah, selanjutnya bisa dimasukkan rumus di bagian ini itu klik yang kabupaten, terus sama dengan search Kota Batu ini. Nah, 2 kali terus klik OK. Habis itu baru ke classify. Nah, yang angka 0 ini tuh merupakan daerah yang di luarnya Kota Batu, sedangkan yang satu itu ada daerah Kota Batunya. Nah, bisa tuh dirubah terlebih dahulu untuk membedakan dua daerah tersebut. Nah, setelah itu tinggal di apply aja, terus klik. Setelah itu kemudian bisa ke bagian label. Labelnya pakai yang single label, kemudian fontnya bisa diganti Roman, kemudian placementnya dipakai, udah terus klik OK. Maaf, untuk label widthnya ini pakai yang kabupaten. Nah, setelah itu bisa menandakan daerahnya. Caranya bisa diklik yang ini, tools ini, terus tinggal dikasih nama aja, itu daerah penelitian. Terus tinggal klik OK. Sini tinggal disesuaikan aja untuk ukurannya. Nah, setelah itu bisa balik lagi ke layoutnya. Nah, habis itu bisa tuh peta insightnya ini dimasukkan. Caranya pakai yang add map ini tinggal di drag aja. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Bisa di zoom in, zoom out. Nah, habis itu
di bagian inset bisa diatur gridnya. Caranya tinggal klik plus saja, kemudian modify, di cross, CRR-nya disamain 49S. Unit ini kita coba 50.000 dulu. Untuk intervalnya bisa pakai 20.000, kemudian harusnya bisa disesuaikan, map ini disesuaikan juga. Nah, udah. Nah, kalau udah kayak gini, berarti untuk layout udah selesai. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian tinggal di save aja. Tinggal di export as PDF. Nah, sekian dari penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.